Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Antaliana, NPM 18160159 dari kelas PGSD 6A. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang problematika pendidikan di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah isu, masalah, dan inovasi pendidikan di SD dengan dosen pengampu Mereke Jessie Tanot MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi rangkuman saya mengenai tentang problematika pendidikan di Indonesia. Problematika memiliki arti tersendiri, yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Sementara pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar bagi peserta didik secara aktif dan inovatif untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi, problematika pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan, khususnya yang ada di Indonesia. Di sini terdapat permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya efektivitas pendidikan. Rendahnya efektivitas pendidikan ini terjadi di Indonesia. Seharusnya siswa dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Yang kedua, rendahnya kualitas guru yang berada di Indonesia. Rendahnya kualitas guru ini yang masih belum sesuai dengan tuntutan pendidikan. Karena apa? Karena masih banyak guru yang belum berpendidikan S1 dan penyebaran guru yang tidak merata. Dan terutama di desa-desa terpencil yang masih banyak kekurangan guru. Yang ketiga, pemerataan pendidikan. Upaya pemerintah mengadakan gedung-gedung sekolah, namun itu masih banyak sekolah di desa yang masih tertinggal dalam khususnya pembangunan dan khususnya dalam pembangunan gedung sekolah, infrastruktur sekolah dalam sarana dan prasarana. Pemerintah mewajibkan wajib belajar selama 9 tahun lalu dilanjutkan dengan wajib belajar selama 12 tahun. Yang keempat adalah masalah kurikulum, terutama di kurikulum K13. Banyak mengalami kendala di lapangan, khususnya penyiapan tenaga guru yang belum maksimal. Nah, yang kelima ada yang namanya kualitas pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran dengan mengarahkan siswa dengan ilmu pengetahuan alam. Dan yang terakhir adanya efisiensi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di sini terdapat faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada yang namanya perkembangan iptek dan seni. Nah, di sini terdapat daerah-daerah masih banyak yang namanya tertinggal dalam perkembangan iptek dan seni. Nah, itu dapat menghambat yang namanya perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, lajunya pertumbuhan. Ketiga, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Jadi masih banyak desa-desa yang tertinggal dan terpencil yang masih yang namanya keterbelakangan budaya dan sarana serta prasarana. Nah, di sini kita juga mendapatkan solusi problematika pendidikan di Indonesia. Ada beberapa solusi. Yang pertama bisa dilihat dari pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kedua, pemerintah dapat menyediakan APBD untuk melaksanakan kegiatan K13. Nah, yaitu solusi selanjutnya, solusi masalah pemerataan pendidikan. Nah, itu terdapat dua. Yang pertama, solusi kita bisa melakukan dengan solusi konvensional, yaitu membangun gedung sekolah. Yang kedua dengan solusi inovatif, yaitu membangun sekolah di desa-desa terpencil. Setelah membangun sekolah di desa terpencil, kita juga dapat mendatangkan guru kunjung ke desa terpencil tersebut agar seluruh siswa yang di dalamnya dapat merasakan sama pendidikannya dengan yang ada di kota. Lanjut dengan solusi masalah relevansi, kualitas efisien dalam pendidikan. Contohnya dapat kita ambil dalam pembangunan penyempurnaan kurikulum, buku paket, lalu dengan
alat belajar, media pembelajaran, dan serta mengelola administrasi dan manajemen khususnya di bagian anggaran dengan baik dan benar agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin agar kualitas pendidikan serta sekolah serta gedung yang berada di Indonesia ini akan semakin baik dan maju. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.